Jadi benar Mbak Yasmin itu sembuh alerginya? Alhamdulillah setelah ngejalanin ketofastosis, ya boleh dibilang hilang udah alergi yang tadinya setiap pagi pasti bersin-bersin ke udara dingin, nggak bisa debu. Terus ada mungkin juga beberapa yang kalau aku capek atau apa tuh juga seperti itu ya, gatal-gatal tiba-tiba keluar gitu. Oh, jadi sembuh dari alergi hanya dengan merubah pola makan? Yes. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Siska Techika. Podcast teman Sumaila disponsori oleh Fat Activator. Fat Activator adalah MCT dalam bentuk bubuk. Kalau teman-teman enak mengkonsumsi minyak kelapa murni atau PCO, bisa mengkonsumsi MCT dalam bentuk bubuk ini. Podcast teman Sumaila kali ini kedatangan seorang Mbak cantik yang sembuh atau membaik kondisi alerginya hanya dengan melakukan perubahan pola makan. Oke, kita sama-sama sapa Mbak Yasmin yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Cika. Makasih udah datang ke podcast teman Sumaila. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang ke sini. Makasih. Sekarang Mbak Yasmin kegiatannya apa? Bisnis sampingan dari dulu apa yang itu? memang aku tuh baking. Iya. Maksudnya bikin kue, jualan kue gitu Ya, jadi aku memang ada home industry udah cukup lumayan sih, dari 2004 aku udah jalanin. Oh, jenis kue kayak gitu ya, roti gitu ya. Apa nama ininya? Tokonya atau? Buttercup Cake and Pastry. Buttercup Cake and Pastry. Ada di online juga bisa pesan? Ada Instagramnya Buttercup Cake and Pastry, sambung semua. Oh ya, nanti teman-teman bisa lihat ya ininya ya. Terus yang dijual produk-produknya dengan menggunakan tepung yang biasa atau ada produk yang lain juga? Jadi karena awalnya aku biasa aja itu umum, seperti maksudnya ya cake yang seperti biasa, cake yang umum ya. Yang umum ya, itu ya resipi biasa. Tapi setelah aku ngejalanin pola hidupku yang baru, akhirnya aku trial tuh banyak si resep-resep yang aku rubah. Akhirnya aku nyediain juga lah untuk yang low carbs, yang no sugar, atau kalaupun itu pakai istilahnya gula pengganti ya, kalau untuk hanya rasa-rasa manis sweetener itu ya. Oh iya, jadi selain menyediakan kue-kue yang menggunakan tepung biasa ya, yang umum, juga bisa bikin buat yang teman-teman ingin kue-kue yang rendah karbohidrat, tidak menggunakan tepung terigu dan gula. Pesannya ke Instagram yang tadi kita sebutkan ya. Iya. Oke, kita langsung aja nih, pengen denger ceritanya Mbak Yasmin. Katanya kondisi alerginya membaik setelah melakukan perubahan pola makan. Ceritain dulu nih, awal mulanya bisa kena alergi itu kenapa dan gejala-gejalanya? Kalau kenapanya nggak tahu ya, karena dari kecil. Dari kecil itu memang begitu. Kita sekeluarga itu ada dermatitis atopik lah, jadi ada adekku itu juga ada yang bronkitis. Terus ibuku juga kena asma gitu ya. Jadi penyakit yang memang boleh dibilang si alerginya tuh yang muncul ke pernapasan gitu. Ada juga yang dermatitis yang seperti kayak di kulit ya, di kulit itu. Kulit, alergi kulit ada. Ada juga gitu. Nah, akhirnya memang itu terus menerus karena memang kita pikir itu biasa lah. Kalau menurut aku sih, yang karena di keluarga dari kecil begitu, ya udah gitu, dianggap hal yang biasa. Ya, aku anggap hal yang biasa. Tapi pada kondisi tertentu, pernah di usia tertentu itu aku ada satu alergi yang bukan hanya bersin-bersin atau yang sejenisnya seperti itu, tapi juga akhirnya ke kulit, gatal-gatal itu. Pencetusnya apa? Memang aku belum pernah tes, cuman akhirnya caranya adalah begitu ke dokter memang selalu dikasih istilahnya anti inflamasi atau obat itu ya. Jadi begitu ketika
muncul mulai gatal-gatal, entah karena mungkin aku lagi capek atau mungkin entah juga salah makan yang mungkin makanan-makanan apa yang mungkin jadi memicu timbulnya si gatal-gatal tadi gitu. Udah ini obat itu selalu harus ada di tas atau di kemanapun aku pergi. Karena ntar suka tiba-tiba bibir bengkak gitu. Oh, sampai itu begitu ya? pernah begitu juga. Jadi dalam seluruh keluarganya Mbak Yasmin itu kebanyakan memang bukan menderita ya, mempunyai alergi ya. Alergi itu iya macam-macam betul. dari Betul. Ada yang di kulit, ada yang di kulit, ada juga yang di pernapasan. Jadi seperti ya air asma lah, bronkitis, apapun, sinusitis apa ya kayak gitu. Yang dialami sama Mbak Yasmin apa alergi? Kalau aku sih awal-awal cuman bersin dari yang kecil sampai mungkin remaja ya, bersin nggak kalau kena debu, kena udara dingin. Maksudnya meler gitu, gampang pilek ya. Terus nanti tiba-tiba ya akhirnya jadi pilek gitu. Jadi pilek. Betul. Apalagi kalau dibawa ke Bandung kayak gitu atau ke puncak, pasti habis itu wah meler. Dan selalu sedia obat. Selalu sedia obat akhirnya. Ya mau ngomong kita kalau udah kayak gitu jadi pusing, jadi apa segala gitu ya. Jadi selalu ada obat. Nah, terus begitu sudah mungkin udah di usia 30-an itulah muncul yang akhirnya jadi gatal-gatal gitu. Dari yang hanya yang tadi meler terus gitu. Ada gatal-gatal, aku juga nggak tahu gatal-gatal tuh kenapa gitu ininya, tapi begitu ke dokter emang dibilang alergi gitu. Akhirnya ada obatnya, itu obat selalu memang aku bawa kemanapun, karena kalau tiba-tiba muncul ya kan nggak lucu, tiba-tiba bibir bengkak kayak gitu tadi gitu. Terus gatal mungkin kalau daerah-daerahnya terbuka, akhirnya kalau tanpa sadar digaruk jadi luka gitu kan. Sampai begitu ya? Nah, betul. Terus pola makan mana nih yang akhirnya katanya memperbaiki alerginya? Ya, jadi terus saja aku juga cukup kaget waktu ada sepupu aku, dia penderita kanker ya. Kanker. Terus dia cerita, tadinya dia menjalankan pola yang sama sama aku gitu. Tapi terus dia cerita bahwa dia sekarang sedang melakukan ketofastosis. Ketofastosis. Iya. Terus saya bilang apaan itu gitu? Itu ketogenik apa segala gitu ya. Terus ya dari situ coba aku cari tahu, ternyata temanku ada yang ada yang memang sudah menjalankan duluan. Akhirnya terus dia bilang, udah tanya aja sama dia, siapa dirimu ya? Suruh belajar. Jadi sebenarnya ini mentor saya gitu. Untuk ini keto. Terus. Jadi pada waktu awal itu makanya yang aku sempat tanyakan, kok jadi kesini jadi sepertinya ya awal-awal pasti awam aku bertanya-tanya kan ya, yang tadinya kita makan harus sayur, buah apa seperti itu ya, terus tiba-tiba kita kok apalagi yang di fase kita induksi kan ya di fase awal ya. Ya itu kan mungkin benar-benar kalau buat yang belum ngejalanin betul pasti ngelihatnya aneh ya. Itu apaan sih kok orang suruh fase induksi itu? Ya yang harus minumin VCO, minum VCO lah, terus jenis makanannya juga kan dibatasin dulu ya kalau fase awal ya. Nah itu dari awal itu aku coba tertarik itu sebenarnya juga nggak ada sih kepikiran untuk kalau memang alergi itu hilang, karena memang udah hidup dengan alergi itu gitu. Jadi cuma sudah terima nasib, tapi memang kepengen langsing. Nah, mulailah dari situ aku jalanin yang terus terang aja yang waktu dirimu kirim protokolnya aku pusing bacanya. Oh iya ya, pusing akhirnya panjang ya, banyak dan panjang. Akhirnya cuman learning by doing aja. Oh, gitu. Sambil jalan, tapi kan memang aku selalu bertanya pada dirimu bahwa apa sih yang boleh terus ternyata ada gejala apa gitu ya. Aku nikmatin aja, aku iniin gitu. Nggak, aku jalanin ininya sampai boleh dikatakan 3 bulan lah aku baru ngeh baca protokol tuh baru ngeh setelah 3 bulan ngejalanin. Udah 3 bulan ngejalanin. Betul, karena sudah melewati ini itu. Oh ini yang dimaksud ini. Oh ini gitu. Karena sudah menjalani sendiri gitu. Dari situ baru semakin istilahnya semakin semangat untuk yang yang tadinya nggak pernah mau nimbang, takut sama timbangan kan. Memang iya nggak pernah nimbang juga, terus cuman ngelihat ada perubahan, kok ini lingkar pinggang ini ya mengecil, longgar bajunya gitu. Jauh. Orang pakai celana jeans yang mungkin tadinya sesek ditarik-tarik, terakhir tuh ya 3 bulan setelah itu tuh bisa dibuka tanpa harus buka kancing, kan artinya benar-benar susut abis kan. Itu turun berapa kilo? Nah ternyata
aku juga nggak ngerti bagaimana teorinya. Kalau timbangan setelah aku timbang sebenarnya turunnya nggak banyak, mungkin hanya 5 kilo. Gitu loh. Cuman kok fat loss-nya itu yang fat loss-nya itu ya. Badan mengecil. Badan mengecil, betul. Ya. Itu yang terasa banget di lingkar-lingkar yang bagian-bagian yang tadinya ini itu susut gitu. Susut kecil. Ya, mengecil ya. Terus balik lagi ke yang alerginya. Nah, kapan mulai merasakan alerginya itu membaik itu? Ya. Nah, terus begitu mulai baca protokolnya, mulai sering juga lihat di grup ya, kebetulan di grup kita di grup Facebook ya, itu ada segala macam ininya, apa contoh-contoh apa living proof apa segala gitu. Jadi saya baru ngeh bahwa loh, kok saya udah nggak pernah lagi ya minum obat ini gitu. Kok saya udah nggak pernah lagi pagi bangun bersin itu. Oh, nggak pernah kumat lagi. Nggak pernah kumat. Gitu ya, tapi pada waktu saya ngalamin healing crisis itu sebenarnya juga itu tanpa saya sadari, karena healing crisis yang timbul di saya tuh gatel seperti kaligata. Jadi healing crisis itu gejala-gejala yang timbul saat melakukan perubahan pola makan ya di awal-awal ya. Betul. Jadi healing crisis yang dialami sama Mbak Yasmin itu gatal-gatal keluar. Terus mual. Iya, itu. Oh iya. Tapi itu hanya di awal. Di awal. Ini jadi yang awal-awal tuh memang ada prosesnya gitu. Iya, proses awal-awal. Iya, betul ya. Adaptasinya itu ya. Adaptasi badan dengan yang pola baru tuh pasti banyak ada gejala-gejala ya seperti yang tadi Mbak Yasmin bilang, ada gejala-gejala healing crisis di awal. Iya. Kemudian juga ternyata disadari alerginya. Nah, betul. Itu yang terus tiba-tiba saya merasa kok udah lama ya udah nggak pernah bangun tidur. Yang paling berasa kan bangun tidur yang setiap pagi pasti bersin. Pasti meler. Iya, terus udah nggak ada lagi, sudah ini cuman yang banyak yang bilang muka aku tuh kisut gitu, apa orang bilang peot. Awal-awal pasti gitu deh ya. Terus aku bilang ya, terus kalau tanya memang loss berapa, mungkin kalau lihat berat badan ya itu tadi ternyata nggak bisa jadi acuan. Berat badanku berkurang cuma 5-8 kilo lah kalau nggak salah terakhir yang waktu ditanya tuh. Tapi itu banyak juga ya. Iya, cuma kan banyak yang belasan kilo juga mungkin ya gitu. Itu buat aku nggak terlalu banyak, tapi kok ukurannya semua ya, betul semua sampai dibilang kisut dan peot itu. Ya. Tapi sekarang jadi seger dan cantik gini. Tapi ternyata itu semua memang karena proses tadi. Proses aja di awal ya. Karena itu proses pasti adalah proses menuju ke sini tuh semua perubahan itu kan pasti mengalami adaptasi kan gitu. Mungkin itu juga yang yang tadinya yang pasti begitu aku bongkar file-file foto-foto lama itu kan mungkin kalau karena tertutup dengan baju yang longgar mungkin yang bisa dilihat cuma muka. Nah, kalau zaman dulu mukanya biar kata cabi-cabi. Ya betul. Tapi memang kalau begitu udah menjalani yang baru tuh asli memang tirus. Kalau saya lihat memang lebih ke fat loss ya. Yang jadi percaya gitu, oh ternyata bisa badan mbak model. Terus kira-kira untuk yang alergi ini cara melakukan ketonya kayak gimana? Kalau aku sih yang aku alamin sendiri, aku ngikutin aja. Yang ada di yang memang sesuai dengan protokol, yang mungkin sesuai fase ya dari awal. Terus mungkin kita nggak segan-segan banyak tanya dengan mentor, banyak baca, mungkin di komunitas banyak teman-teman kita yang mengalami hal yang akhirnya kita bisa tarik pelajarannya gitu ya dari situ. Jadi kalau menurut aku sih, aku jalanin aja itu semua, aku ikutin sampai dari yang fase induksi, terus ke atas sendiri, terus ke maintenance, itu semua aku jalanin, aku lewatin sampai boleh dibilang sampai sekarang. Terus kalau ditanya kenapa nggak balik lagi induksi atau apa? Ya buat apa gitu, kalau memang sudah sekarang udah ini ya jalanin aja, maintenance aja gitu. Memang benar kenapa namanya fase maintenance ya, karena ya sudah untuk maintain. Betul, untuk maintain. Udah itu aja. Iya. Jadi gitu caranya ya, sama aja kalau teman-teman mungkin mengalami kondisi alergi bisa mengikuti protokol ketofastosis betul. Insya Allah itu kayaknya memang mengalami perbaikan di tubuh kita ya. Iya. Tapi sampai saat ini Mbak Yasmin masih melakukan pola makan rendah
ketonya. Ya betul, dengan jam makan yang sudah terbiasa ya, otomatis sudah terbiasa. Dengan one meal a day malah. Dengan one meal a day malah ya, makan 1 kali sehari. Iya betul. Tapi kan memang itu balik lagi, semua yang tahu badan kita kan kita ya. Yang kita rasain apa yang ada ini gejala-gejala itu. Makanya kalau ada gejala rasa gimana, aku mungkin bisa menurunkan pokoknya badan tuh ngeluarin sign, kita nggak boleh ngelawan deh, ikutin aja. Kalau ada sinyal dari dalam tubuh kita, jangan dicuekin. Betul, jangan dicuekin. Jadi seperti ini, kayak kalau nggak salah kita dalam 1 bulan kan harus kalori cycling ya. Kalori cycling. Ternyata itu yang aku alamin memang waktu itu aku juga ada seminar, sempat Eva Badru ya bilang bahwa kita perempuan tuh pada waktu menstruasi kan itu salah satu bentuk healing krisis juga ya. Jadi mens itu healing krisis. Betul. Dan makanya juga kenapa pun di agama juga pada saat kita menstruasi kan nggak bisa puasa. Ternyata yang aku rasain, kita kalau lagi puasa, kalau lagi mau mens atau masa menstruasi itu pasti nafsu makan meningkat. Kan? Ternyata kan memang kalau orang mau healing, mau ada HC, katanya itu biasanya badan nunjukin dengan peningkatan nafsu makan. Ya. Itu diikutin aja. Ternyata diikutin aja, tapi ya tetap dengan pola yang rendah rendah karbo. Jadi yang jam makannya mungkin tadinya ini ya pagi-pagi udah lapar, skip breakfast, tapi jam 9 lah mungkin bisa yang masukin ini, ikutin aja dengan, jadi nggak harus yang mungkin berapa jam yang jendela makan itunya nggak intermittent fastingnya mungkin itu yang salah satu yang aku lihat akhirnya kenapa juga kita perempuan lebih mudah sebetulnya ngejalanin. Kalau aku gitu ya, begitu saat menstruasi itulah aku kalori cycling gitu. Jadi aku nggak terus-terusan puasa. Puasanya diperpendek dengan kalori cycling itu ya. Iya, dan itu biasanya kan pasti pada saat ya gitu tadi ya, manfaatin aja dalam sebulan sekali itu waktu lagi menstruasi itu kalori cycling. Mungkin teman-teman ada juga yang belum melakukan pola makan ketofastosis ya, rendah karbohidrat ketofastosis. Pengen tahu ini makanan apa yang dihindari oleh Mbak Yasmin untuk memperbaiki alerginya? Yang dihindari apa nih sarannya Mbak Yasmin? Ternyata memang makanan yang tepung-tepung tuh udah tepung dari tepung terigu ya. Tapi memang lebih baik sekarang kalau menurut aku real food itu udah. Real food itu maksudnya makanan yang alami ya. Jadi bukan, walaupun kita kayaknya di pola makan apapun itu paling baik ya. Paling baik ya, semua pola makan pasti menganjurkan yang untuk menjaga kesehatan itu menganjurkan real food. Betul, real food, makanan alami ya. Bukan makanan tinggi prosesan ya. Betul. Mungkin gula juga ya mungkin. Itu udah pasti. Udah pasti. Supaya nggak kumat alerginya. Ya betul. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak.